تمام. أبتدئ هذا الدرس بقولي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا. آمين يا مجيب السائلين. فأنا أقول لك يا الأستاذ أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بك. Alhamdulillah di pekan ini, di pertemuan yang pertama ini kita masih bisa bertemu kembali. Tentunya ini merupakan sebuah kenikmatan yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabiuna wa Habibuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat beriringkan salam ini senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga akhir zaman. Baik, Al-Ustaz Ahmad, insyaallah ta'ala fi hadhihi al-lailah, di malam ini ya, karena seharusnya kita sudah selesai ya al-haji wal umrah ini. Namun qadarullah wa masya'a fa'al, pekan kemarin dua pertemuan beruntun ana tidak bisa hadir karena usibatu bil marad ya, karena sakit. Qadarullah wa masya'a fa'al khair insyaallah. Sehingga yang seharusnya kita sudah menyelesaikan untuk materi al-haji wal umrah di pekan kemarin itu dalam tanda kutip tertunda ya, jadi insya Allah taala akan kita selesaikan di pekan ini, yang mana pekan kemarin terakhir itu kita sudah ambil al-hiwaru al-awwal. Nah, ini sudah kita ambil ya, dari dialog yang pertama ini ada beberapa kosakata yang mungkin bisa kita petik ya, seperti misalnya qada yaqdi dan i'tamara ya'tamiru. I'tamara ya'tamiru, a'tamiru artinya saya melakukan umrah. Qada yaqdi menghabiskan. Adapun selain itu walillahil hamd, kosakatanya bukan kosakata yang baru, hanya sekedar murojaah saja. Nah, طيب إن شاء الله تعالى في هذه الليلة نحن سنواصل. Kita akan melanjutkan materi kita dan kita akan ambil insya Allah taala al-hiwaru as-tsani ya, dialog atau percakapan yang kedua masih di materi al-hajj wal umrah. قبل أن نبدأ نحن يا أستاذ أحمد أنا أريد أن أسألك كيف حالك في هذه الليلة؟ Alhamdulillah, ana bi khair Ustaz. جميل. أين أنت الآن؟ Gimana Ustaz? أين أنت الآن في البيت؟ Fil bait, nah. ما شاء الله. ماذا تفعل في البيت؟ تجلس؟ ماذا Ma- تفعل الآن؟ Ya, itu apa? آه، Yata'allam. تتعلم. جيد. نعم، بارك الله فيك. طيب الأستاذ Ahmad, nampaknya antum sudah siap ya, dan kalau nunggu teman yang lain pun ini mustahil karena sudah jam segini. Jadi kita langsung masuk ke materi kita pada malam hari ini. Bismillah. Ya, dialog ini dialog antara al-ibnu dengan al-abu. Al-ibn dengan al-abu. Ini dua kosakata yang insya Allah kita semua sudah paham artinya apa. Nah, Ana akan bacakan, silakan disimak baik-baik. Kaifa i'tamarta ya abi. Perhatikan, i'tamarta. Laisa, bukan a'tamarta ya. Kaifa i'tamarta ya abi. وصلت إلى الميقات عند الظهر. وماذا فعلت في الميقات؟ خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط. ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط.
ثم حلقت رأسي. وأين خلعت ملابس الإحرام؟ خلعتها في الفندق. جيد. Ana ukerrir sekali lagi. Naam, silakan disimak baik-baik agar lebih paten ya. Kita ulangi. Kaifa i'tamarta ya abi? وصلت إلى الميقات عند الظهر. وماذا فعلت في الميقات؟ خلعت ثوبي ولبست ملابس الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت 7 أشواط. ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة 7 أشواط. ثم حلقت رأسي. وأين خلعت ملابس الإحرام؟ خلعتها في الفندق. Naam. Baik, Al-Ustaz Ahmad, tentunya untuk dialog yang kedua ini, alhamdulillah banyak kosakata-kosakata baru ya, yang mungkin sebelumnya belum pernah kita ambil. Sekarang kita masuk ke sesi asyarhu wal bayan ya, penjelasan untuk dialog antara al-ibn dengan al-abu. Nah, di sini ya nampaknya al-ibn ini dia pengen tahu cerita dari bapaknya. Bapaknya ini ceritanya habis melakukan umrah. Nah, habis melakukan umrah, pulang ke rumah, ya. Nah, si anak ini penasaran gitu. Dia pengen tahu apa sih yang dilakukan bapaknya ketika umrah. Makanya di awal percakapan, apa kata Al-Ibn? Kaifa i'tamarta ya abi. Kaifa, insya Allah kita paham ya. I'tamarta. Nah, ini kosakata baru di dialog pertama sudah kita ambil. I'tamarta. Ma mana i'tamarta? Berumroh. Bagaimana engkau berumroh, wahai ayahku? Ahsanta. Nah, begitu terjemahannya. Sahih. Maka mulailah si Al-Abu ini dia bercerita tentang apa yang dia lakukan dari awal sampai akhir. Tentu secara ringkas ya. Apa kata Al-Abu? Wasaltu ilal miqati inda zuhri. Perhatikan. Wasaltu ilal miqat inda zuhri. Ma mana wasaltu, Al-Ustaz Ahmad? Sholat. Wasaltu maknaha saya Saya sholat. sampai. Kenapa? Saya apa? Saya sampai. Oh, sampai, bukan sholat ya? Bukan, kalau saya sholat itu itu. Oh, Kalau wasaltu artinya saya sampai kata dia. Paham tak? Nah, ya. Wasaltu saya sampai ilal miqat. Miqat ini kalau antum pernah mungkin belajar tentang haji dan umrah, insya Allah ini familiar. Namun kalau belum pernah, maka miqat ini adalah dia tempat yang sudah ditentukan bagi mereka yang ingin melakukan umroh atau haji, yang mana di tempat ini mereka mulai menggunakan pakaian ihram. Di tempat ini pula mereka nanti bersih-bersih, mandi, ya gunting kuku, mulai pakaian ihram. Semuanya berasal dari tempat itu. Jadi orang nanti kalau mau melakukan haji maupun umroh, tidak bisa kita langsung masuk Mekah langsung, tidak bisa. Kita harus ke miqat masing-masing dan masing-masing negara ada miqatnya sendiri. Miqat itu tempat ya, ya oh, tempat-tempat tertentu. Nah, makanya Al-Abu dia bilang wasaltu ilal miqat ya, saya sampai ke miqat inda. Mana inda? miliki. Hmm. Punya. Sampai. Apa, Ustaz? Inda artinya ketika. Oh, indah ketika. Inda zuhri, ketika zuhur kata dia. Saya sampai mikot ketika zuhur, kata Al-Abu. Kemudian Al-Ibn ini dia penasaran. Dia tanya, wa madza fa'alta fil miqat? Fahimta Ustaz Ahmad? Nah, Ustaz. Jamil. Nah, maka kata Al-Abu, ini kosakatanya baru ini. Khala'tu thawbi. Khala'tu artinya saya mencopot
atau saya melepas thawbi, pakaian saya. Maksudnya dia mencopot di sini bukan berarti terang-terangan depan publik ya. Enggak, maksudnya dia melepas pakaian biasa karena kita kan kalau pengen umroh maupun haji, kita enggak boleh menggunakan pakaian yang berjahit, ya yang ada jahitnya. Jadi kita harus murni menggunakan pakaian ihram, tidak ada jahitan. Makanya kata Al-Abu ketika di Al-Miqat dia bilang khala'tu thawbi, ya saya mencopot pakaian saya dalam tanda kutip pakaian hariannya ya yang ada jahitannya dicopot kata dia. Terus ngapain? Walabistu malabisal ihram. Walabistu ini juga baru, ya kosakatanya baru. Artinya dan saya mengenakan atau dan saya memakai malabisal ihram, pakaian ihram. Ada gambaran ya. Nah, habis itu ngapain dia? Ya. Walabbaitu bil umrati. Walabbaitu artinya dan saya bertalbiyah. Tahu talbiyah? Tahu Ustaz. Allah. Nah, ya habis itu bertalbiyah. Labbaik Allahumma Lab- umratan. Kalau dia pengen umrah. Ya seperti itu kan biasanya orang ya. Labbaik labbaik Allahumma umratan. Baru habis itu bilang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Nah, yang sering kita dengar. Nah, walabbaitu bil umrah dan saya bertalbiyah dengan umrah. Maksudnya apa? Saya mengucapkan labbaik Allahumma lab- umratan. Nah, dia mengucapkan, ya niatnya dia lafazkan. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini hal fahim ya Ustaz Ahmad? Nah, Ustaz. Jamil. Nah, banyak kosakata baru ya. Ini khala'tu. Jadi kalau mau bilang saya mencopot pakaian saya atau melepas itu bahasa Arabnya khala'tu. Dia berasal dari kata kerja khala'a. Khala'a yakhla'u, melepaskan atau mencopot. Makanya kalau kita bilang, ayo copot sendalnya, dilepas sendalnya. Kita bilang ikhla', itu kata perintahnya. Ikhla' na'laika. Na'laika itu kedua sendalmu, ya. Copot kedua sendalmu. Misalnya ada orang masuk ini kan masuk ke sebuah ruangan, yang ruangan ini sebenarnya tidak boleh pakai sandal, dia pakai sandal. Tapi copot sendalnya. Ikhla' na'laika. Seperti itu ya. Lawannya tentunya labisa. Labisa ini menggunakan atau mengenakan. Labisa yalbasu. Khala'a yakhla'u lawannya. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian Al-Ibn eh, dia nanya lagi. Nampaknya dia sudah punya pengetahuan tentang masalah umroh ini. Karena orang kalau habis dari Mikot, ya pasti menujunya ke Mekah habis itu. Makanya Al-Ibn bertanya, wa mata wasalta ilal masjidil haram? Ma mana wasalta ya Ustaz Ahmad? Sampai. Sampai. Eh, Sahih. benar ya? Ya. Jayid. Maka kata Al-Abu, wasaltu ba'dal asri. Fahimta? Nah, Ustaz. Ayyuh, jamil. Hada sahlun insyaallah. Mudah ya. Kemudian kita lanjutkan. Al-Ibn nanya lagi. Bima. Ungkapan ini bagus nih. Sebenarnya sudah ini ya. Sudah pernah kita jelaskan. Namun muraja. Bima sya'arta. Kalau kita mau pengen bertanya pada orang, apa yang kamu rasakan? Nah, inilah bahasa Arab. Bima sya'arta. Jangan mada sya'arta ya. Apa yang kamu rasakan, kamu rasa sya'arta atau tash'ur. Apa maza? Mada tash'ur atau mada sya'arta? Nah, ini kurang tepat. Yang tepat itu ada huruf B depannya. Bima sya'arta, apa yang kamu rasakan? Fil Masjidil Haram, kata Al-Ibn, maka kata Al-Abu, sya'artu bi, ada bi, ya. Jadi kalau seandainya kita pengen bilang, saya merasa bahagia, saya merasa sedih, saya merasa galau. Kalau saya merasa itu pun bahasa Arabnya sya'artu. Jangan lupa setelah sya'artu huruf bi. Jadi kalau misalnya saya merasa senang, sya'artu bisururi. Saya merasa bahagia, sya'artu bisa'adah. Saya merasa sedih, sya'artu
bil huzni, ada bi depannya. Atau saya merasa gundah gulana ini, sya'artu bil humumi. Ham atau humum itu gundah gulana. Atau saya merasa galau, sya'artu bil qalaqi. Qalaq, ya, ini tidak ada hubungannya sama kolak pisang. Al qalaq, nah itu galau, gundah juga bisa. Intinya pemakaiannya seperti itu. Kalau kita mau bilang saya merasa titik-titik, saya merasa titik-titik, maka sya'artu bi atau asy'uru bi. Dua-duanya bisa. Nah, baik, tentunya ketika di Masjidil Haram, hal yang pertama kita lakukan adalah tawaf. Ya, maka di dialog atau di percakapan selanjutnya, Al-Ibn bertanya kepada Al-Abu, "Kam syautan tufta haula al-Ka'bati?" Lihat, ini kosakata baru. Kam, fahim dah insyaallah. Nah, syautan, syautan ini kira-kira orang bisa nggak antum tebak artinya apa? Kam syauton tufta. Tufta ini engkau bertawaf atau engkau tawaf. Haulal Ka'bah, haula ini sekitar. Al-Ka'bah, Ka'bah. Kam titik titik engkau tawaf sekitar Ka'bah. Kira-kira syauton ini artinya apa Ustaz Ahmad? Bisa ditebak nggak kira-kira? Apa ya, Kam? Apa ya? Kam Saud berapa detik? Kalau kalau kam sudah tahu insya Allah ya. Iya, Mm-mm. Jumratul Aqabah. Melempar. Apa sih, Kak? Melempar, Jalan. melempar Ka'bah? Eh, Tawaf. Enggak. Tawaf itu mengelilingi apa ya, Tete? Nah, sahih. Nah, kira-kira Putaran. Apa sih? berapa titik-titik engkau tawaf sekitar Ka'bah? Apa syauqum kira-kira artinya? Ada Saud. sekarang? Saud keliling. Apa? Hampir. Putaran. Ah, Segi- sahih. Ahsanta. Putaran artinya. Hmm, Ya, kalau untuk Ka'bah artinya putaran. Ya, ya. tapi kalau untuk apa namanya untuk sa'i dia juga gunakan syauton juga. Tapi artinya bukan putaran. Artinya pulang dan pergi. Jadi disesuaikan artinya antara tawaf dan sa'i. Ya, dia bisa bermakna putaran, dia juga bisa bermakna pulang pergi. Nah, seperti itu ya. Kata Al-Ibn, kam syauton tufta. Tufta jangan lupa engkau tawaf ya. Haulal Ka'bati sekitar Ka'bah, maka kata Al-Abu tuftu sab'ata ashwat. Terjem hada Al-Ustaz Ahmad, lau samahta. Tuf, tuftu sab'ata aswatin. Tuftu tawaf tujuh kali putaran. Ahsan. Kemudian bisa lanjut. Kemudian setelah itu ini, kemudian saya sholat 2 rakaat khalfa di belakang makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim. Makam Berdiri Ibrahim kemarin apa? berdirinya Ibrahim. Nah, Aku tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ibrahim. Ayo, ahsanta. Kemudian kata Al-Ibn, wa madza fa'alta ba'da dzalik? Fahimta? Hmm. Nah, Ustaz. Jamil. Maka kata Al-Abu, sa'aitu. Sa'aitu artinya saya sa'i. Oh, sa'i. Sa'aitu artinya saya sa'i. Baina Safa wal Marwah, ya antara Safa dengan Marwah, sab'ata aswat, ya 7 kali bolak-balik. Maksudnya, misalnya kita kalau mau sa'i itu, kita mulai dari Safa dulu ya. Hmm. Safa ke Marwah sekali. Nanti dari Marwah ke Safa 2 kali. Safa ke Marwah lagi 3 kali. Kemudian dari Marwah ke Safa lagi 4 kali sampai 7 kali nanti. Seperti itu. Ya, ini untuk sa'i. Saya sa'i baina Safa wal Marwah sab'ata asywat, ya 7 kali pulang pergi. Maksudnya pergi sekali, pulang sekali, seperti itu. Nah, kemudian summa halaqtu ra'si. Nah, sa'i itu ini kita garis bawahi dulu. Summa halaqtu. Halaqtu ini artinya saya
mencukur. Saya mencukur. Dia berasal dari kata kerja halaqa yahlaqu. Makanya tukang cukur itu bahasa Arabnya halaqun. Ya, mungkin pernah ngambil ini kosakata tambahan di jilid sebelumnya. Salah satu profesi itu ada halaqun. Nah, ini tukang cukur. Tsumma halaqtu ra'si, kemudian saya mencukur ra'si. Mana ra'si? Rambut saya, Ustaz. Rambut sya'ri. Eh, Ya, kepala. kepala saya. Nah, Kepala, iya. sahih. Nah, jadi saya mencukur kepala saya, kata al-abu. Kemudian seharusnya sampai di sini sudah selesai ya. Rutinitas ini, aktivitas umrohnya sudah selesai. Umroh singkat, sehari pun selesai kita. Kemudian Ali Ibn bertanya, wa aina khala'ta? Apa sih khala'ta tadi? Kholakta. Kholakta tadi apa ya? Lupa. Sebentar, Ustaz. Kholakta, kholakta. Fa'altu. Ya Allah, apa ya tadi ya? Alfa. Sebentar, Ustaz. Tafadhal. Kholaktu itu melepas. Kemudian melepas pakaian ikhram saya. Kapan kau melepas pakaian ikhram saya? Kapan engkau melepas pakaian ikhram? Ahsan, jamil ya. Wa aina da, wa aina apa sih wa aina? Dan di mana? Di mana ya? Sahih. Wa aina khala'ta malabis al-ihram? Di mana mencopot pakaian ihramnya? Kan udah selesai umrahnya, gitu maksudnya ya. Maka kata al-abu khala'tuha. Ha ini kembali kemana kira-kira? Pakaian malabisul ikhram. Anta, jamil. Khala'tuha fil funduk. Ma mana funduk? Hotel. Hotel. Nah, karena memang Al-Ustaz Ahmad, kalau kita mau umroh itu simpel saja. Kita dari miqat, ya kita di miqat ini kita bersih-bersih, kita mencopot pakaian yang ada jahitannya, ya kita mandi. Kalau mau mandi, disunahkan hukumnya. Habis itu memakai pakaian ihram, habis itu niat dan melafazkan talbiyah. Kalau umroh-umroh, kalau haji-haji, kita ambil umroh. Nah, kalau sudah umroh, kita bilang labbaik Allahumma umratan. Dari tempat mikot sampai dari tempat mikot ke Mekah itu kita memperbanyak doa, istighfar, talbiyah dan lain-lain. Sampai di Mekah kita langsung tawaf. Nah, kalau mau mencium Hajar Aswad dulu tidak masalah. Tapi kita langsung tawaf 7 kali. Habis tawaf disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, habis itu minum air zam-zam juga disunahkan. Nah, kalau tidak bisa kita langsung sa'i saja. Selesai sa'i kita mencukur kepala, botak lebih afdol ya, botak licin. Habis itu selesai. Itu untuk umrah. Nah, secara tidak langsung kita di sini juga belajar tentang urutan pelaksanaan umrah. Nah, sampai di sini Ustaz Ahmad ada yang mau ditanyakan dan kira-kira silakan. Ya, Ustadz ini pas banget sama saya ya, Ustadz. Halo, tes. Saya Ya, itu insya Allah dapat panggilan umroh, Ustadz, gitu, Ustadz. Masya Allah. Insya Allah Alhamdulillah. bulan Januari gitu ya. Mm-mm. Dan sekarang lagi proses gitu, proses pembuatan paspor dan lain sebagainya. Mm-mm. Saya kan juga masih belum paham ya, Ustadz ya. Mm-mm. Itu sebenarnya kalau kita dalam melakukan safar itu, nanti kita dari bandara, kalau di Jakarta ini Bandara Soekarno-Hatta gitu, Ustadz ya. Itu langsung 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 ke mana? Ke Saudi, ke Mekah atau langsung ke Jeddah dulu, Ustaz? Nah, itu tergantung kebijakan apa namanya ini. Travelnya. Ya, betul. Tergantung kebijakan travelnya. Bisa langsung ke Saudi, ke ini kemana? Ke Mekah atau ke Jeddah dulu, atau bahkan ada juga yang ke Madinah. Oh, Mm-mm. Dan biasanya untuk pelaksanaan mengatakan jamak qasar segala macam itu dibimbing oleh pembimbingnya nanti. begitu. Mereka yang membimbing Oh, seperti kita qasar atau sebagainya. Nah, dari Jeddah ke Madinah itu jauh, Ustaz. jauh, Naik jauh naik apa, Ustaz? Pesawat lagi atau naik bis, Ustaz? naik bis. Berapa jam, Ustaz? Nah, itu anak kurang tahu yang jelas berjam-jam. Oh, Nah, anak pun belum ini belum pernah melakukan umrah. oh belum pernah tuh, Ustaz. Nah, belum pernah, nah. Oh, saya pikir udah pernah. Makanya saya mau nanya-nanya ini. Belum, makanya Masya Allah itu Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Baik, Ustaz. uh, Ya.
Sudah ini sudah sini sudah ada bimbingan. Belum Ustaz. Ya nanti insya Allah pasti ada dapat bimbingan pasti itu insya Allah. Begitu ya. Saya mau belajar sendiri. Takutnya ntar sana. Apa aja ada pembimbing pasti Ustaz ya. Ya pasti dibimbing oleh ini pembimbingnya. Jadi umroh juga sama. Ada sa'inya Ustaz ya. Ya ada sa'i dan itu rukun. Itu ya. Rukun harus pokoknya rukun umroh itu pertama niat, tawaf, sa'i, sama tahallul. Tahallul itu botak kepala. Iya. Botak atau pendek sini, tapi afdolnya botak, botak licin. Menggunakan gunting atau menggunakan pisau cukur Ustaz. Yang afdol Ustaz. Apa? Menggunakan gunting atau pisau cukur yang afdol dalam mencukur rambut itu. Cukur. Heeh. Nah, pisau cukur. Begitu ya. Yang kecil Yang ya. nyukur siapa Ustaz? Orang sana, orang Arab Ustaz. Ya, di situ mereka nanti di situ nanti dicukur. Oh gitu, iya. Tapi kalau antum tidak mau botak licin, tidak masalah, itu dipendekin saja. Namun lebih afdolnya botak licin. Oh gitu ya. Ya, kecuali antum langsung haji ya. Misalnya antum mau haji tamattu kan, haji tamattu itu biasanya orang Indonesia kalau mau haji mereka pakai haji tamattu alias umroh dulu. Nanti habis umroh, habis melaksanakan umroh, mereka guntingnya itu atau cukur rambutnya itu ndak full. Jadi mereka cukurnya pendek saja. Kapan mereka botaknya? Pas pelaksanaan hajinya. Oh gitu ya. Nah, tapi kalau kita hanya umroh saja, maka botakin saja, ndak apa-apa. Hmm. Terus tadi katanya tadi Ustaz mengatakan eh, kalimat talbiyah itu kan kalau umroh dengan haji beda Ustaz. Beda. Jadi kata antum labbaik Allahumma bil umrah gitu atau labbaik Allahumma labbaik. Gimana sih Kak, yang benar Ustaz? Kalau kita kalimat talbiyah itu, talbiyah yang awalnya, ya, lafaz talbiyah untuk ihram, talbiyah ihram ini ya, talbiyah ihram itu labbaik Allahumma umratan kalau untuk umrah. Labbaik Allahumma umrotan gitu Ya, Ustaz. ya betul. Kalau Tapi jumhur jumhur masyarakat udah paham itu Ustaz gitu Ustaz. ya pasti dikasih tahu dan kita harus mengucapkan itu nanti. Oh, itu ketika di mana pengucap pas kita sampai di mana saat? Nanti kita ke miqat ya, di miqat itu nanti kita bersih-bersih segala macam. Nah, habis kita menggunakan pakaian ihram, baru kita dibimbing oleh pembimbing untuk mengucapkan labbaik Allahumma Labbaik. umratan seperti itu. Namanya apa sih pembimbing umroh itu namanya Tat? Apa? Pembimbing umroh itu namanya apa? Pembimbing Kan umroh. pembimbing guide ya, guide ya kalau tidak salah ya. Bahasa Arabnya Zat? Oh, musyrif ya. Murs Musrif. Ya, Ah, musyrif. musrif. Ya, musyrif. Musyrif ya. Musrif Nah, bukan itu Tat, asrama Tat. betul. Nah, musyrif itu secara bahasa artinya pembimbing. Namun kalau di masalah apa namanya khusus untuk haji umroh itu lebih dikenal dengan mutawif. Apa Tat? Mutawif. Mutawif. Nah, mutawif itu ini mereka yang ngurus jamaah yang biasanya. Oh gitu ya. Hmm. Si orang Indonesia apa orang Arab Zat? Nah, Indonesia biasanya. Indonesia ya. Kalau orang Arab terbatas kita terkendala komunikasi nanti. Iya yang ngomongnya bahasa Arab ya. Antum bisa langsung praktekin nanti menggunakan bahasa Arab di pasar-pasar. Kam hada. Nah, Gitu Tat. ada. Gitu Tat. طيب الأستاذ أحمد معذرة على المقاطعة أنا mengatakan afwan karena sudah memutus apa namanya percakapan kita sebenarnya percakapan seperti ini penuh dengan manfaat alhamdulillah namun qadarullah Ana masih ada jam ngajar di grup lain Baik, yang ya, Zat. jam Baik, Zat. 15 ini dan walaupun kita tidak bisa membaca apa namanya dialognya sama-sama dan mengerjakan latihan Ya, setidaknya kita sudah sampai ke pembahasan ya Ramsat. kali ini. Nah, tapi kalau Ustaz Ahmad, karena waktu sudah habis, maka Anda cukupkan sampai di sini dan Anda ucapkan kepada antum, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kita berdoa Waalaikumsalam. kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan, kesabaran dan ketabahan dalam menuntut bahasa Arab ini dan juga semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Amin ya mujib as-sairin. Ana aktafi bihadzal qadar ونختتم هذا المجلس بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.